komposisi tadi itu. Sekarang saya mau masuk ke bagian hardware dari software defined radionya itu. Secara gampangannya, di dalam sebuah software defined radio itu pasti nanti akan ada dua blok diagram atau dua chip. Satunya chip untuk tuner. Ini chip analog. Jadi dia terima sinyal yang analog, dia gunakan lokal osilator dia dengan frekuensi yang digunakan di sini kristalnya adalah 28,8 biasanya. Ya. Ada RF filter, ya seperti yang kita pelajari itu dengan lokal osilator ini ya, akan menghasilkan AF. AF berarti kita ambil frekuensi yang rendah, jadi bukan diambil jumlahan daripada ini, tapi diambil selisih antara ini dan ini. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi diambil AF-nya. Oke, sudah kamu dapatkan sinyal analog sini. Nah, ini ada sinyal analog. Nanti sinyal analog ini akan diproses oleh chip yang kedua. Chip yang kedua itu chip RTL. RTL itu punya Realtek asalnya tuh. Jadi Realtek chip. Yang ini digunakan untuk memproses sinyal I dan Q-nya tadi itu. Jadi yang dari sini masih analog tadi itu dimasukkan ke ADC. Nah, setelah dari sini, nah ini sudah ADC. Ya. Jadi ini sekarang baru digunakan lokal osilator yang digital tadi itu. Jadi satu beda fasenya sefase, sinyal I, satunya 90 derajat menghasilkan sinyal Q di sini. Yang sudah kamu coba tadi itu, yang menggunakan MATLAB sama multisim. Ya. Nah, akan menghasilkan I dan Q di sini. Nah, ini sudah digital. Sudah digital. Nah, kalau sudah digital ya silakan dimasukkan lewat USB ke PC ya, sudah mau diproses dengan software yang untuk software defined radio itu. Mau SDR siap, HDSDR apalah ya atau Pi SDR, pakai Raspberry Pi. Nah, itu diproses di sini udah. Jadi fungsi daripada ini hanya itu. Jadi dia menerima semua sinyal RF secara analog, dimasukkan ke filter, ya. Kemudian yang proses kedua adalah chip yang kedua ini melakukan pemisahan antara sinyal I dan sinyal Q-nya. Nanti sinyal I dan sinyal Q-nya masuk ke USB, ke PC. Ya silakan. Nanti ada software tertentu yang mana software untuk SDR yang di PC itu yang bisa melakukan penyimpan, nge-save atau ngerekam I-nya, ngerekam Q-nya, ngerekam I dan Q. Ya tergantung software yang di sini. Nah, yang saya lihat tadi itu SDR siap itu bisa melakukan recording atau record sinyal AF-nya. Tapi mesti ada plugin yang dimasukkan, ada di YouTube kok. Ini secara hardware, dalamnya itu seperti ini. Ya, terus kemudian kalau kita lihat, tunernya apa? Biasanya ada dua tuner itu. Yang lama-lama dia menggunakan tuner E4000, ya, chipnya itu. Yang baru-baru menggunakan R820T. Ya, ini kamu bisa cari di internet datasheetnya. Terus ada yang langsung direct sampling. Nanti itu apa saya jelaskan nanti. Ya, saya jelaskan nanti. Sekarang jadi yang A itu yang E4000 itu seperti ini chipnya ya. Berarti di dalamnya ada synthesizer-nya, ada lokal osilatornya. Dia bisa membentuk sinyal I dan Q, tapi secara analog. Ya. Nah, nanti di sini bisa menghasilkan dua sinyal I analog, sinyal Q analog. Nanti baru diproses oleh chip yang kedua, chip RTL tadi itu. Ya. Chip RTL-nya berarti ada dua ADC di sini nanti, yang dia melakukan konversi dari analog ke digitalnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua kalau pakai R820. Kalau pakai R820, ya, berarti di sini R820 sama. Ya.
Tapi R820-nya hanya 1. Dia tidak ada beda fase 90 derajat dan sebagainya, tidak ada. Jadi dia ini hanya menyaring untuk menghasilkan IF, intermediate frekuensi aja. Ya. Nanti dijelaskan di belakang. Nah, berarti yang keluar dari sini cuman satu sinyal analog. Nanti masuk satu ADC di sini. Diproses di RTL 2832-nya. Nah, 2832-nya ada ini. Ada synthesizer-nya, ada local oscillator-nya yang secara digital. Nah, sehingga masuk di PC sudah berubah 2. Ya. Sama. Ada I, ada Q. Ada I digital, ada Q digital. Lewat low pass masuk ke USB. Nah, yang ketiga, model direct sampling. Direct sampling berarti dari antena itu tadi langsung masuk ke analog to digitalnya di sini. Tanpa melalui tuner, chip tuner. Ya. Nah, fungsi chip tuner ini apa sih? Kan ini menghasilkan AF, intermediate frekuensi. Dia mau menurunkan frekuensi itu mestinya itu. Kan ada jumlahan, ada beda. Nah, kalau misalkan sinyalnya yang masuk itu kecil, kamu ambil sinyal-sinyal HF, ya, bukan UHF ya, tapi HF, high frequency, yang sinyal HF 7 MHz, 6 MHz, 3,5 MHz. Nggak bisa ini. Maka kamu harus langsung di sini. Nah, kalau langsung, nah berarti chip ini nggak dipakai. Nah, nanti ada software defined radio itu yang menyediakan langsung masuk untuk frekuensi-frekuensi rendah, frekuensi-frekuensi HF. Jadi seakan-akan antenanya itu ada dua konektor, satu konektor untuk UHF-nya atau VHF-nya, satu konektor untuk HF. Nah, bisa seperti itu. Ya, jadi tanpa chip tuner ini. Sekarang kita lihat satu persatu. Apa sih untung ruginya? Nah, ini contoh ya. Contoh berarti sinyal yang diterima VHF ini 144 sampai 146. Ya. Dia menggunakan lokal oscillator 145. Berarti yang AF yang keluar adalah 0 sampai 1 tuh. Ya. 0 sampai 1. Jadi artinya bedanya adalah terhadap 145 kan bisa beda 1, jumlahnya 290 MHz. Dibuang nanti. Yang diambil yang beda yang bawah. Tapi masalahnya apa? Masalahnya di sini ada image problem. Apa image problem itu? Contoh ya. Kalau sinyal yang mau saya ambil itu 144,2. Ya. 144,2. Sementara synthesizer-nya atau local oscillator Anda pakai 145. Dua sinyal ini nanti dia akan menghasilkan frekuensi bawah dengan frekuensi atasnya sama-sama 0,8. Betul apa enggak? 144,2 dikurangi 145 0,8. Ya. Iya. 145,8 juga menghasilkan 0,8. Berarti nanti kalau diterjemahkan kembali 0,8 itu artinya yang 144,2 apa 145,8? Enggak tahu dia. Ya, tapi ini PSing di gitu nih. PSing 144,2 atau 145,8 dia enggak tahu. Nah, tapi nanti dengan menggunakan sinyal I dan Q tadi itu, oh yang ini yang beda fasenya yang 45 derajat terhadap saya, ini yang di depan saya, berarti saya tahu ini punyanya siapa harusnya. Kan jumlahnya kan beda fasenya kan nanti 45 atau kalau di tengah-tengah yang tadi kamu sudah buktikan. Nah, nanti yang mendahului 45 atau yang di belakang 45. Nah, ini akan tahu nanti. Ini punya siapa mesti. Ya. Ini kalau kita menggunakan E4000. Tapi ini sudah jarang ya. Yang baru-baru ini yang software defined radio yang baru itu sudah menggunakan 820 ya, 820. Yang B sudah. Nah, ini ya. Jadi nanti di sini akan menghasilkan dua sinyal I dan Q kalau menggunakan E4000 itu, sehingga dibutuhkan dua ADC dari 2832-nya yang bekerja. Itu.
Nah, biasanya ADC di sini itu kan menggunakan frekuensi 28,8. Ya, 28,8 berarti dia bisa mengolah, katanya di kuis itu kan harus dua kali bandwidth. 2 kali bandwidth berarti dia bisa mengolah sampai 144. Ya, tapi di sini 144 itu terlalu tinggi. Buat apa 144? Itu. Jadi nanti akan diturunkan sama dia. Ya, akan banyak apa? Akan banyak hardware lagi yang bekerja nanti. Ya, oke, ini yang pertama. Nah, yang banyak dipakai itu yang B ini. Yang B itu pakai R820T. Ya, yang sekarang ada yang sampai T2. Terus sekarang bedanya apa sih? Bedanya adalah di dalam sini. Ya, di dalam ini. R820T itu sudah bisa diberi synthesizer. Ya. Jadi contoh yang ini ya. Kalau tadi kan contohnya ini. Ya. Synthesizer 145 ya. Kan bisa ada image problem. Nah, contoh yang di sini adalah dia bisa menggunakan 140 ya. Yang diambil 144 sampai 146 berarti frekuensi lokal osilatornya di luar dari jangkauannya ini. Ya, di luar range dari 144 sampai 146. Nah, sehingga di sini akan menghasilkan 4 sampai 6 MHz. Satu sinyal yang keluar cuman. Satu analog. Tapi kalau ini kan 2. 0 sampai 1. Ya, tapi 2. Kalau ini 4 sampai 6. Tapi satu sinyal analog. Dengan menggunakan konsep yang tadi itu, analog to digital, kemudian kita masukkan synthesizer 5 MHz. Nah, di sini akhirnya juga akan menghasilkan AF lagi 0 sampai 1. Masalahnya, yang enaknya di sini adalah tidak ada image problem. Tidak ada masalah image problem. Jadi antara 4 sama 6 itu langsung beres. Ya. Itu. Kemudian, ini dia ngomong masalah kalau image sinyal BIN 146 juga akan menghasilkan ini. Ya. Nah, image sinyal antara 13, oh enggak gini. Jadi tadi kan dia minta 144 sampai ini akan menghasilkan 4 sampai 6. Ya toh. Bedanya tuh. Demikian juga frekuensi 134 sampai 136 juga akan menghasilkan 4 sampai 6. Kalau kamu di sini mau mengambil sinyal ini loh. Kamu mau mengambil sinyal ini, ya. Dengan synthesizer 140 juga akan menghasilkan 4 sampai 6 toh. Nah, tapi sinyal ini yang di bawah ini sudah pasti akan disupres atau dihilangkan menggunakan tunernya. Jadi diasumsikan bahwa yang kamu ambil hanya di atas dari 140-nya. Yang di bawah 140 sudah kamu hilangin. Itu. Nah, nanti ini setelah masuk 4 sampai 6 masuk, di sini akan dimasukkan lagi. Setelah analog to digital, dia akan disynthesizer lagi dengan menggunakan lokal osilator yang 5. Dengan beda fase 0 sampai 90 ini. Jadi intinya begitu, sama. Ya, akhirnya menghasilkan dua I dan Q yang masuk ke USB. Tapi ini tanpa image problem. Nah, yang ketiga tadi yang saya ngomong kalau direct sampling itu apa? Yang masuk yang mau kamu ambil frekuensinya bukan frekuensi tinggi tapi frekuensi yang rendah 4 sampai 6 MHz sinyal HF itu ya. Sinyal frekuensi 40 meter, 80 meter itu kan sinyal di sini. Nah, kalau pakai ini kan enggak bisa. Lokal osilatornya terlalu tinggi. Nah, maka harus dilangsungkan. Nah, kalau dilangsungkan ini ya, biasanya ada software dari software defined radio yang menyediakan 2 input. 1 input untuk low frekuensinya, 1 input untuk yang HF di sini. Jadi ini ada konektornya. Yang ini ada konektornya. Sehingga kamu bisa masukkan anten ini langsung ke sini. Tidak lewat ini. Ya. Tergantung hardware-nya sih. Nah, ini contoh ya. Contoh yang dia gunakan adalah ini.
Ini yang atas, ini yang bawah. Sama-sama software defined radio. Tapi yang bawah itu ada terminalnya yang untuk digunakan untuk nyolder antena kalau masuk. Memang dia nggak ada terminalnya. Terminalnya cuma satu. Terminal antenanya. Tapi di sini tersedia pin yang bisa diberikan kabel langsung keluar. Yang di ini ada pad-nya, namanya ada QN/QP-nya ini. Nah, QN/QP itu adalah tempat negatif dan positif dari antena untuk Q channel-nya. Sorry. Nah, ini ada tulisan QN/QP. Nah, QN/QP ada dua masuk. Nah, itu digunakan untuk langsung masuk ke RTL-nya tanpa melalui tuner. Nah, itu adalah hardware-hardware yang digunakan untuk software defined radio saat ini. Nah, nanti tergantung chip-chipnya ada yang digunakan untuk frekuensi bandwidth-nya cuma sampai 2 mega seperti punya saya ini cuma 2 mega, ada yang sampai 20. Terus kemudian ada yang menggunakan ini ADC-nya ini 12 bit, ada yang 8 bit, ada yang 14 bit, ada yang 16 bit. Semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi bit sampling di sini juga semakin mahal. Semakin besar bandwidth yang bisa dijangkau juga semakin mahal. Jadi kalau kita lihat di sini punya saya ini bandwidth-nya cuma 2. Saya jalankan sekarang ya. Nah, di sini bandwidth yang dijangkau dia cuma 2 saja, cuma 2 MHz. Nah, ini saya ambil frekuensi 100 ya, berarti punyanya FM broadcast, 100 itu kan punyanya SS ya. Nah, ini ujian kesabaratan. Itu loh, Pak. Ya, betul, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya, ini waterfall-nya, ini adalah spektrum AF-nya. Buka dulu ya untuk informasi singkat yang bawah dari kawan-kawan saya di ruang. Nah, yang ini spektrum untuk multiplex-nya. Yang ini untuk suaranya. Jadi ini bass sampai treble. Ini kan 20 kHz. Memungut pajak pertama nilai perdagangan lewat sistem elektronik. Pungutan pajak atas produk digital yang dijual pada pelanggan di Indonesia. Penunjukan perusahaan ini berlaku per 1 Juni 2021. Oke, yaitu yang akan saya jelaskan di sini. Oke, itu dulu Sal. Ada pertanyaan dulu apa enggak Sal? Tadi kan saya coba ini Pak, yang mixer 1, mixer 2 saya mix lagi itu salah berarti Pak? Nggak seperti itu cara kerjanya? Oh, enggak apa-apa. Ya benar, yang kamu demo tadi itu maksudnya. Tapi kan nanti komputer bingung gitu, IQ-nya kok jadi 1 gitu. Kan harusnya terpisah, I sendiri, Q sendiri. Oh iya, nanti yang diterima di sana, yang realnya di USB akan 2. Dia akan terima sinyal I dan sinyal Q, IT dan QT. Kalau sudah digital ya IT digital sama QT digital. Ya. Tadi kemarin saya kira digabung gitu Pak. Enggak apa-apa. Ya kalau kamu gabung ya berarti kan kamu sudah terima sinyal I dan Q. Seakan-akan begitu aja toh. Iya sih, iya. Ya, tak stop dulu ya. Oke, terima kasih.